Saya ucapkan selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan bersama-sama masuk di dalam saat teduh. Kita persiapkan hati kita, keberadaan kita, biarlah hati kita penuh sukacita dan syukur, hormat, menyembah kepada Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dengan berdiri, dengan hati yang penuh syukur, kita akan mengagungkan kasih Allah yang oleh anugerahnya saudara dan saya boleh percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati menyelamatkan kita, yang percaya tidak binasa, tidak dihukum, melainkan berhidup yang kekal. Betapa besar kasih-Mu Allahku.
kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar. Tuhan yang tidak mau kami binasa. Tuhan tidak mau kami dihukum kekal. Oleh karena itu Tuhan datang ke dalam dunia di dalam diri Yesus Kristus, menjadi manusia, mati di atas Golgota menggantikan hukuman kami. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar. Oleh karena itu pagi hari ini kami datang ke rumah Tuhan. Kami hendak memuji-muji Tuhan. Kami hendak menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima kehadiran kami, pujian kami, penyembahan kami. Juga ke pagi ini kami membawa persembahan kami untuk Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima tanda kasih dan syukur kami ini. Kami menyerahkan Tuhan ke setiap kami yang datang. Tuhan menolong satu lepas satu untuk beribadah. Bagi yang berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan. Bagi yang ada dalam kelemahan, Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih kami rindu Tuhan dimuliakan di atas pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kita semua adalah orang-orang berdosa. Tapi oleh karena kasih karunia Allah, darah Yesus yang dicurahkan di atas Golgota menebus dosa saudara dan saya. Kita akan bersama-sama mensyukuri itu di dalam pujian hanya oleh darah Yesus. Tuhan oleh karena
Yesus, jiwa saudara dan saya telah ditebus. Kita akan bersama-sama buka Alkitab kita. Di dalam Roma, Perjanjian Baru. Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-23. Roma 6 ayat ke-23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari sekali lagi bersama-sama. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Kita akan angkat pujian, ku dengar suara-Mu. Ini kami Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan sudah nyatakan, lawatan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini bersama-sama kami kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kami mau belajar dan mau diajar kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, berilah setiap kami dengan penuh kerendahan hati, membuka hati kami untuk
dapat diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kuasa Allah Roh Kudus memberikan hikmat pengertian akan firman kepada setiap kami yang mendengar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita bersama beribadah secara onsite di minggu pagi ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga, kita akan membacakan ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Kejadian pasal 3, kita baca ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu yang lalu, di minggu pertama, kita sudah belajar tentang satu bagian firman Tuhan tentang bagaimana Allah menciptakan manusia. Ya, manusia diciptakan Allah berbeda dengan ketika Allah menciptakan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Dengan berfirman, maka segala sesuatu itu jadi. Tetapi pada saat Allah menciptakan manusia, di sana terjadi satu perancangan antar pribadi-pribadi Allah. Kemudian mereka menyepakati, ya, di dalam rancangan itu untuk menciptakan manusia seturut dan segambar dengan Allah. Dan diciptakanlah manusia dari debu tanah, kemudian Allah menghembuskan nafas sehingga debu tanah yang dibentuknya itu menjadi hidup. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dicipta segambar dan serupa Allah. Ini adalah sebuah hak istimewa, status istimewa yang tidak dimiliki oleh ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Manusia memiliki gambaran Allah di dalam dirinya. Bapak Ibu, salah satu bidang seni rupa di dalam menggambar, ya, itu ada namanya gambar model. Ya, gambar model itu artinya apa sih? Gambar model adalah satu seni menggambar yang didasarkan atas model, atas satu wujud sesuatu yang sudah ada, entah itu manusia atau entah itu makhluk hidup yang lain ataupun benda-benda non-hidup lainnya. Ya, berdasarkan model itu kemudian jadilah sebuah gambar yang dibuat menyerupai gambar model yang ada. Nah, itulah manusia. Seperti itulah diri manusia ketika diciptakan oleh Tuhan. Ada atribut-atribut Allah yang diturunkan kepada manusia. Allah itu kudus, manusia yang diciptakan pada saat itu pun kudus. Allah itu kekal, manusia yang diciptakan oleh Tuhan juga kekal. Tidak bisa mati karena ia memiliki sifat Allah. Salah satunya itu kekekalan itu sendiri.
Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manusia yang dicipta itu ditempatkan Tuhan di sebuah taman yang begitu indah, di mana segala sesuatu yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bukan hanya kebutuhan secara jasmani, tapi kebutuhan secara rohani, di mana manusia bisa berinteraksi langsung dengan Allah Sang Pencipta. Manusia bisa bersekutu langsung dengan Allah Sang Pencipta, bisa bertemu muka dengan muka, bisa berhadapan-hadapan, bisa berbicara satu dengan yang lain. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah tujuan awal manusia diciptakan oleh Tuhan, yaitu Allah dapat bersekutu dengan ciptaannya ini. Tapi apa yang terjadi? Manusia yang dicipta oleh Tuhan, yang di dalam dirinya ditaruh kehendak bebas, karena manusia dicipta menurut gambar dan rupanya itu bukan ciptaan seperti robot yang dikendalikan oleh sang pemegang remote itu sendiri. Manusia dengan kehendak bebasnya bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, tapi juga memiliki potensi untuk tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Keberadaan yang begitu indah di Taman Eden, memiliki persekutuan yang begitu intim dengan Tuhan, tak membuat manusia itu puas. Apa yang terjadi kemudian di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, dicatat di sana ketika iblis yang datang kepada manusia dalam rupa ular, kemudian mencobai dengan menawarkan kepada manusia ini, yaitu kepada Hawa, mengenai apa yang sebelumnya dilarang oleh Tuhan, itu ditawarkan kepada mereka. Dan yang terjadi kemudian adalah manusia lebih mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis. Manusia melupakan dan melawan apa yang dilarang oleh Tuhan. Tuhan katakan jangan engkau makan, tetapi yang manusia lakukan, ia memakannya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika manusia melakukan pelanggaran terhadap perintah Tuhan dengan mengikuti bujuk rayu iblis, memakan buah yang dilarang oleh Tuhan di tengah-tengah taman itu, pada saat itulah kemudian dosa merasuki kehidupan manusia. Bukan hanya Adam, bukan hanya Hawa, tapi seluruh manusia yang ada di muka bumi. Ada peribahasa mengatakan karena nila setitik rusak susu sebelanga. Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma pasal 3:23, karena semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa yang diperbuat oleh Adam dan Hawa membuat seluruh umat manusia menjadi berdosa tanpa terkecuali. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa? Kita bisa melihat ada reaksi, ada reaksi yang timbul yang tidak terjadi sebelumnya. Saya ingat bagaimana reaksi anak bungsu ketika sesudah saya meninggalkan rumah beberapa waktu, kemudian kembali ke rumah, dia mendengar ada langkah kaki saya, dia tahu bahwa saya datang ke rumah, dia akan segera membuka pintu dan menyongsong papa, memberikan pelukan kepada saya. Saya rasa mungkin gambaran yang indah ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa. Itu juga yang terjadi dengan manusia dan Allah. Manusia mungkin menikmati begitu indahnya kebersamaan dengan Allah. Tapi ketika dosa memasuki kehidupan manusia, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Reaksi yang berbeda 180 derajat itu yang diperlihatkan oleh manusia ketika mereka mendengar kata kaki Tuhan dikatakan. Mereka bukan bergembira, mereka bukan merasa ria, boleh kita bisa menikmati kembali kebersamaan yang indah dengan Allah. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka menjauh dari Tuhan, lalu kemudian berusaha menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan.
Ini adalah reaksi pertama yang diperlihatkan oleh manusia ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Mengapa? Bapak Ibu Saudara, manusia menyadari dirinya telah berbuat sebuah kesalahan yang fatal, yang malu terhadap dirinya, kemudian ia memisahkan diri dari Allah. Hubungan manusia, relasi manusia dengan Allah menjadi rusak. Manusia terpisah dengan Allah. Manusia tidak lagi mampu untuk berhadapan muka dengan muka dengan Allah. Manusia tidak bisa lagi untuk mendekat dengan Allah. Kenapa? Karena ada dosa yang najis di hadapan Tuhan, sementara Tuhan adalah pribadi yang kudus. Manusia tahu ia tidak mungkin bisa bertemu dengan Tuhan. Manusia menyadari bahwa ia tidak mungkin bisa berhadapan muka dengan Tuhan. Ia kemudian menyembunyikan diri. Ia berkata kepada Tuhan, demikian, ketika aku mendengar bahwa Engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Takut kepada Allah karena aku telanjang. Ini adalah sebuah kata yang juga harus kita pahami, tidak hanya dari sisi literal, harafiah, kemudian ia menyadari dirinya telanjang. Apakah selama ini ia tidak telanjang? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sempat bertanya tentang bagian ini. Sebelum manusia ke dalam dosa, apakah manusia memang memiliki ketidaksadaran diri bahwa dirinya sedang tanpa bersalah? Di sana saya mendapati bahwa sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak mengenal yang namanya kejahatan. Manusia tidak mengenal yang namanya hawa nafsu. Manusia dibungkus oleh selimut kekudusan, sehingga kejahatan itu tidak timbul ketika ia melihat dirinya dalam keadaan telanjang. Tetapi itu kemudian terbuka terang benderang. Mereka malu di hadapan Tuhan. Tuhan, kami telanjang. Tuhan, kami penuh dengan dosa. Tuhan, kami najis. Karena itu kami bersembunyi. Kami tidak siap untuk mendekat kepada Engkau. Manusia menyadari ada kemurkaan Tuhan berupa ketakutan, kegentaran ketika harus berhadapan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, betapa ironisnya bukan? Manusia yang tadinya mengharapkan bahwa ketika ia memakan buah pengetahuan yang baik dengan jahat itu, sebagaimana yang ditawarkan oleh Iblis bahwa mereka akan sama seperti Allah, tapi faktanya tidaklah demikian. Mereka malah mendapatkan bukan apa yang mereka pikirkan. Bapak Ibu kan menjadi sama dengan Allah dalam hal tahu yang baik dan yang jahat. Memang dikatakan oleh firman Tuhan, sekarang mereka mengetahui apa yang baik dan yang jahat. Karena sebelumnya mereka tidak tahu sesuatu yang bersifat jahat. Tetapi lebih daripada itu, 180 derajat pula harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika manusia dengan sengaja memisahkan diri dari Allah, dengan melanggar apa yang dilarang oleh Tuhan, manusia tidak berani untuk hadap-hadapan dengan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kemudian yang terjadi? Yang terjadi bukan hanya manusia selalu bersembunyi dari Allah, tapi manusia harus diusir dari sebuah taman yang begitu indah, yaitu Taman Eden. Di dalam bagian firman Tuhan, di dalam ayat yang ke-23 dikatakan demikian, lalu Tuhan akan mengusir dia, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya dia mengusahakan tanah dan tanahnya diambil. Lah ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa keruk dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika manusia terpisah dari Allah, ada konsekuensi besar yang kemudian mengikuti, yang harus ditanggung oleh manusia. Manusia harus kehilangan kenikmatan hidup bersama dengan Tuhan di Taman Eden. Mereka harus berusahakan dengan bersusah payah untuk bisa mencukupkan segala apa yang mereka butuhkan.
Ini yang terjadi. Sungguh, jika seandainya ada mesin waktu, ada mesin waktu yang diberikan kepada manusia, saya sangat yakin bahwa pilihan itu tidak akan diambil oleh Adam dan Hawa. Tapi ibarat kata pepatah, ketika nasi sudah menjadi bubur, tidak ada yang bisa dibuat. Nah, manusia menyesali diri, tapi manusia tidak bisa kembali kepada keadaan yang semula. Konsekuensinya adalah ia harus meninggalkan taman. Oleh karena Tuhan memang mengusir mereka dan bersusah payah mengusahakan segala sesuatu untuk keperluannya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, relasi yang terputus dengan Allah bukan hanya penderitaan fisik di mana manusia harus bersusah payah untuk mengusahakan tanah agar menghasilkan bagi kebutuhan hidupnya, tapi juga secara rohani manusia harus menanggung akibatnya. Apa itu? Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan bahwa kemuliaan Allah itu telah hilang dari diri manusia. Berkenaan dengan bagian ini memang ada beberapa pandangan. Kelompok Arminian mengatakan bahwa manusia tidak sepenuhnya kehilangan kemuliaan Allah. Kerusakan manusia itu hanya sebagian. Ada dimensi-dimensi tertentu di dalam diri manusia yang tidak dicemari oleh dosa. Ada bagian-bagian tertentu dari hidup manusia yang tetap dapat memancarkan kemuliaan Allah. Tapi John Calvin mengatakan tidak. Manusia mengalami kerusakan total. Manusia mengalami kerusakan total. Tidak ada satupun dari hidupnya yang tersisa yang dapat memancarkan kemuliaan Tuhan. Tidak ada satupun dari hidup manusia yang tidak dicemari oleh dosa. Tidak ada satupun dari hidup manusia yang tetap berada dalam status sebagai ciptaan yang kudus. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia rusak total. Karena itu ketika kerusakan total itu terjadi, apa yang terjadi? Setiap manusia tidak mungkin tidak mati. Manusia tidak mungkin tidak mati, baik itu secara rohani maupun secara jasmani. Tidak mungkin tidak mati secara rohani. Kenapa? Karena manusia sudah terlepas dari sumber hidup itu. Manusia sudah terpisah hubungannya dengan Allah. Itu terlihat dari bagaimana pengenalannya yang rusak tentang Allah. Manusia tidak melihat lagi Allah sebagai Sang Pencipta yang mengasihani, yang memiliki kasih. Tapi manusia melihat Allah sebagai pribadi yang penuh dengan murka karena yang dia ketakutan. Manusia mengalami kerusakan secara rohani, tidak lagi memiliki pengenalan yang benar tentang Allah. Ia hanya mengenal Allah secara sama-sama. Oleh karena itu hari ini kita masih melihat bahwa berbagai upaya manusia coba cari untuk bisa menemukan Allah. Manusia berupaya sedemikian rupa untuk bisa mengenal Allah, tapi manusia tetap tidak bisa mengenal Allah, terkecuali ketika Allah yang menyingkapkan dirinya kepada manusia itu sendiri. Tidak ada manusia yang tidak mati secara rohani. Kemudian tidak ada manusia yang tidak mati secara jasmani. Yang tadinya harusnya manusia adalah pribadi yang bersifat kekal sebagaimana Allah pribadi yang kekal, yang tidak dapat mati. Tetapi karena dosa, manusia menjadi tidak ada yang tidak mati. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konsekuensi berikutnya juga adalah manusia kemudian tidak bisa mengenal dirinya dengan baik. Ya, manusia kehilangan citra dirinya. Manusia tidak siap untuk mengatakan bahwa karena ini kesalahanku, maka aku harus bertanggung jawab terhadap kesalahan yang aku buat. Ketika Adam ditanya oleh Tuhan, ketika Adam bertanya kepada Tuhan, mengatakan demikian, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang dilarang engkau makan itu? Adam berkata, perempuan yang engkau tempatkan di sisi,
Dialah penyebab semua ini. Dia memberi dari buah pohon itu kepadaku sehingga aku makan. Lalu sang perempuan juga berkata, ular yang memperdayakan aku, maka aku makan. Baik si Adam maupun si Hawa tidak berani untuk menyatakan diri kepada Tuhan. Ini semua karena pelanggaran. Tanggunganlah itu kepadamu. Mereka melepaskan tanggung jawab dari kesalahan yang diperbuat. Adam yang harusnya bertanggung jawab sebagai kepala, karena ia adalah kepala yang diberikan kewenangan oleh Tuhan untuk berkuasa atas segala ciptaan. Tetapi ia berkata, semua karena dia, melempar tanggung jawab satu kepada yang lain. Interaksi atau relasi antara manusia satu dengan manusia yang lain juga menjadi hancur. Hawa mempersalahkan si ular. Nah, inilah yang terjadi pada saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika hubungan manusia dengan Allah rusak, maka konsekuensi yang terjadi juga Allah manusia tidak lagi bisa mengupayakan, mengusahakan, menjaga kelestarian alam. Manusia melakukan segala sesuatu hanya demi kenyamanan diri, hanya demi kesenangan diri. Alam yang harusnya menjadi tempat berlindung, tempat yang memberikan kenyamanan, kini berbalik menjadi musuh bagi manusia itu sendiri. Ada berbagai bencana yang disebabkan oleh alam terjadi karena ulah dan manusia yang kepadanya diberikan mandat oleh Tuhan untuk berkuasa atas segala ciptaan itu, untuk mengusahakan alam itu agar tetap lestari. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika manusia oleh karena dosa terpisah dari Allah, apa yang dapat manusia lakukan? Apa yang sangat manusia butuhkan dalam keadaan yang seperti ini? Manusia butuh yang namanya perdamaian. Manusia butuh namanya rekonsiliasi dengan Allah. Tapi ketika akan melakukan sebuah rekonsiliasi, tentu perlu ada kesepakatan di antara dua pihak, dari pihak manusia dan dari pihak Allah. Lalu bagian mana dari pihak manusia yang bisa memuaskan, yang bisa memenuhi syaratnya Allah? Tidak ada. Oleh karena ini, rekonsiliasi untuk mendatangkan pendamaian, untuk memperdamaikan kembali antara Allah dengan manusia yang sudah rusak, yang sudah terputus karena dosa, itu harus datang dari Allah itu sendiri. Syaratnya harus dari Allah, dan manusia harus melakukan apa yang menjadi syaratnya Allah. Di dalam perjanjian lama kepada umat Israel, ketika umat Israel ingin datang kepada Tuhan, ingin berbicara kepada Tuhan, ingin mendekat kepada Tuhan, apa yang mereka lakukan? Syarat rekonsiliasi yang Tuhan tawarkan kepada mereka adalah mereka harus terlebih dahulu memberikan yang namanya persembahan berupa korban pendamaian, korban penghapusan dosa, sehingga mereka dapat mengampuni Tuhan, dapat mendekati Tuhan, dapat mendengar suara Tuhan. Tetapi tidak semua manusia dapat melakukannya, dan tidak semua apa yang manusia lakukan itu menjadi sebuah syarat yang terpenuhi secara sempurna di hadapan Allah. Murka Allah tetap menyala-nyala, tetap berkobar-kobar untuk membinasakan umat manusia. Allah Sang Pencipta bukan hanya Allah yang kudus, yang tidak mau dicemari oleh kekudusannya. Karena itu ketika ada dosa, maka hukuman itu harus menjadi tanggungannya. Tapi ia juga adalah Allah yang punya kasih, Allah yang berbelas kasihan kepada manusia yang dicipta menurut gambar dan rupanya itu. Oleh karena itu, Allah mengambil inisiatif untuk memberikan solusi kepada manusia, yaitu dengan mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Di dalam Roma pasal yang ke-6, di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 23, firman Tuhan katakan begini, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Allah yang berbelas kasihan itu mengutus Yesus Kristus untuk menjadi korban pendamaian, sehingga bisa mempersatukan kembali manusia yang terpisah dengan Allah karena dosa. Dan dosa umat manusia ditanggung lunas di atas kayu salib oleh kematian Yesus Kristus. Bagiannya Allah sudah Allah nyatakan. Lalu, apakah masih ada bagian manusia? Ada. Apakah masih ada bagian manusia yang manusia harus lakukan? Ada. Yaitu dengan memberi diri ke dalam naungan tangan Yesus Kristus. Apa itu? Mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Barang siapa yang ingin datang kepada Bapa, tidak ada jalan lain selain Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang kepadanya manusia dapat menikmati keselamatan selain melalui nama Yesus Kristus yang dianugerahkan kepada umat manusia. Manusia harus meresponi rekonsiliasi yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus dengan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kemudian dibarengi dengan sebuah tindakan, yaitu meninggalkan dosa. Ketika kita mengaku segala dosa dan kesalahan, maka Tuhan adalah setia dan adil yang akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betul bahwa manusia pernah terpisah dari Allah karena dosa. Tetapi kita juga harus tahu bahwa Allah sudah menyelesaikan semua itu melalui Yesus Kristus. Bagiannya kita adalah mempertahankan iman percaya kita kepada Yesus yang melaluinya anugerah pendamaian itu diberikan. Bersyukurlah jika sampai dengan saat ini kita memiliki iman itu. Tapi ini belum selesai, ini belum berakhir. Kapan finishnya? Bukan pada saat kita hari ini duduk diam di gereja memuji Tuhan. Finishnya adalah ketika Tuhan panggil kita. Ketika Tuhan panggil kita, apakah kita masih menjadi orang yang percaya kepada Dia? Apakah kita masih menjadi orang-orang yang mengikutinya? Ataukah kita kemudian dikenal sebagai orang yang mantan pengikut Yesus? Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan sia-siakan anugerah pendamaian yang Allah sudah lakukan untuk mempersatukan kita kembali dengan Allah, sehingga hubungan kita menjadi pulih kembali. Kemudian citra diri kita dipulihkan kembali. Kita bisa mengenal, saling mengasihi, karena kita sudah memperoleh kembali anugerah pemulihan daripada Allah. Kita perjuangkan itu melalui kehidupan kita hari sampai kemudian nanti Tuhan panggil kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman yang menyatakan kepada kami bahwa semua manusia telah berdosa. Semua manusia telah kehilangan akan kemuliaan Tuhan, karena manusia sudah terpisah daripada Engkau yang disebabkan oleh dosa yang diperbuat. Tetapi kami bersyukur karena anugerah dan belas kasihan kami diperdamaikan kembali dengan Bapa melalui Yesus Kristus yang menjadi korban pendamaian bagi setiap kami. Oleh karena itu Bapa, biarlah di dalam kehidupan kami, apapun yang menjadi tantangan kami ke depan, kami tetap mau setia, tetap mau percaya kepada Yesus Kristus sang pendamai itu, sehingga kami kelak dapat bertemu dengan muka kembali dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang kita sekalian untuk bangkit berdiri bersama-sama kita agungkan Tuhan dengan menaikkan pujian doxologi. Yeah.
bersama-sama berdoa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Karena hanya Allah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.